Kita ikuti segera Interaktif Radio Talk, Indonesian Strong from Home. Indonesian Strong from Home bersama Ayah Edi, praktisi multiple intelligence dan holistic learning. Selamat mengikuti. Ya, selamat malam Smart Listener, apa kabar Anda? Senang sekali Selasa malam kembali menyapa Anda di program Indonesian Strong from Home. Saya Nancy Mokoginta, tidak sendiri. Kita akan kembali ngobrol bersama praktisi pendidikan berbasiskan multiple intelligence dan juga holistic learning, Ayah Edi. Ayah Edi, selamat malam, apa kabar? Nancy, kabar baik sekali. Oke, sebelumnya mohon maaf lahir batin ya Ayah. Ya, minal aidin wal Beberapa faizin. hari ini kan kita akan memasuki bulan suci Ramadan ini. Ya. Mudah-mudahan kalau ada salah kata. Kok kita jadi ini nih bermaaf-maafan ya. Iya, tapi nggak apa-apa. Memang perlu kok. Bahkan saya setiap hari itu sama, di dalam keluarga ternyata dalam itu keluarga menjadi hari. hal yang baik ya, bisa dilakukan ya. Saya lakukan pada anak saya dan itu malah sekarang jadi kesempatan emas untuk ngesun anak saya karena anak saya udah besar itu kalau disun mulai nggak mau. Sudah agak-agak gimana gitu. Iya, jadi kalau misalnya minta maaf sama anak itu kesempatan untuk ngesun anak saya gitu. Boleh nggak ya maafnya tulus gitu sambil ngesun? Boleh. Gitu. Jadi ada permohonan dulu gitu ya. Iya, jadi buat kami sih merasa bahwa minta maaf tiap hari nggak ada masalah gitu. Oke, dan apalagi ini dengan kaitan yang akan kita bahas ya malam hari ini, yaitu memahami secara utuh multiple intelligence dan juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kalau ini belum utuh dan kita masih terus mengevaluasi, nah ini perlu memang kata maaf ini menjadi satu jembatan Ayah ya untuk bisa tadi melakukan sebuah komunikasi yang lebih baik. Iya, begitu kira-kira Mbak Nancy. Ya, tema ini kita ambil karena saya keliling Indonesia terus ngobrol-ngobrol tentang multiple intelligence. Kebanyakan yang saya temui merasa sudah tahu gitu multiple intelligence. Terus begitu saya ajak ngobrol, justru saya merasa sepertinya belum tahu. Belum tahu yang sesungguhnya multiple intelligence itu apa ya? Seperti apa dan bagaimana? Seperti apa dan bagaimana? Karena selalu aja jawabannya multiple intelligence itu 8 kecerdasan, 9 kecerdasan. Jadi yang lebih ditekankan itu angka 8 sama angka 9. Ada yang 8, ada yang 9 gitu. Saya takutnya kalau misalnya kita tidak tahu mendalam, banyak yang tersesat gitu. Tersesat pemahamannya akan multiple intelligence. Kita pikir kita sudah paham, tapi bisa jadi mungkin kita justru tidak paham sama sekali. Baru gitu. sekedar tahu multiple intelligence, tetapi belum paham lebih dalam. Iya. Gitu ya? Dan yang kadang-kadang mengkhawatirkan adalah tahu sedikit-sedikit itu langsung ditempelkan di sekolahnya, ya ditulis di situ berbasiskan multiple intelligence gitu ya. Sebagai wahana promosinya gitu. Kemudian nanti kan masyarakat akan mengadopsi dalam pikirannya bahwa ini benar-benar paham ini sekolah ini, atau ownernya atau penyelenggaranya benar-benar paham. Ternyata gitu seringkali saya dapati hanya dengar-dengar saja, atau hanya tahu saja, atau hanya kulit-kulitnya saja. Nah, ini sudah berani menyelenggarakan dan mendidik anak-anak. Ini kan luar biasa efeknya. Gitu. Kalau misalnya sempat kepleset gitu pemahamannya, ya plesetnya nanti jauh itu. Oke, jadi itu sebelum jauh dan sebelum mungkin tadi jadi lebih mungkin salah begitu ya. Nah, ini kita coba tentunya bahas lagi malam hari ini. Semoga pemahaman kita menjadi lebih utuh. Betul. Dan sehingga apa yang ingin kita tentunya bisa aplikasikan ke dalam pembelajaran kita bersama anak-anak ini bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Iya. Lebih utuh dan ini lebih membuat kehidupan itu berwarna. Seperti Daniel Saholika mau bilang nih ya. Oke, nah kita kembali ke tema kita ya. Kalau kita memang bisa memahami betul dan juga itu utuh, maka itu akan menjadikan dunia ini indah ya. Di dalam keluarga kita, mulai dari keluarga kecil kita. Itu kan tadi you make my world so colorful ya. Kita sebenarnya colorful. Kita semua nggak ada yang sama. Kita adalah warna yang spesifik, yang nggak ada di toko namanya. Ibaratnya pelangi ya, berwarna-warni ya. Iya, betul. Dan warnanya warna kita begitu, dan kita nggak perlu jadi warna orang lain. Justru disitulah yang terlupakan sebenarnya dari dunia pendidikan kita gitu, bahwa kita adalah colorful, kemudian anak-anak kita adalah colorful, kemudian tematik di pendidikan itu cuma hitam sama putih. Kalau nggak hitam ya putih. Ya. Bahkan
yang menarik adalah kelasnya pun begitu. Papannya hitam, kapurnya putih kan gitu. Atau sekarang lebih maju sedikit, papannya putih, ya spidolnya hitam kan gitu. Kita melupakan konsep dasar colorful tadi. Nah, multiple intelligence itu berhubungan dengan colorful itu, Mbak. Keanekaragaman tadi ya. Ya. Oke, kita akan diskusikan bagaimana sebetulnya kita bisa memahami secara utuh dan juga tepat ya tentang multiple intelligence itu sendiri, dan bagaimana juga kita bisa mengaplikasikannya dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari di dalam keluarga kita. Dan kita juga mau say thank you ya Ayah. Ini ada doa yang luar biasa dari Hera di Balikpapan. Oh, Bu Hera ya. Ya, semoga Ayah Edi dan Mbak Nancy katanya seger waras ya. Sehat lahir batin. Pakai bahasa Inggris yang ngirimnya ya. Iya, kalau saya boleh bacakan ya katanya, tansah pinaringan seger waras lahir batin. Amin. Amin. Wak, terjemahannya nanti ya, Wak. Kok tahu ya saya orang Inggris gitu. Terima kasih ya Mbak Hera doanya, dan Mbak Hera. ini membuat kita jadi lebih semangat lagi ya. Aminnya 1000 kali itu. Betul, dan pastikan Anda juga bisa diskusi di tema kita malam hari ini, dan tentunya untuk Anda ingin lebih tahu dan mewarnai tentang multiple intelligence ini, silakan ya, boleh gabung dengan kita. Line telepon maupun SMS kami buka untuk Anda selepas informasi berikut ini. Dari Smart FM Jakarta, kita kembali untuk Anda masih di Indonesian Strong from Home, dan Ayah Edi juga masih kembali bersama Anda. Tema kita malam ini adalah memahami secara utuh multiple intelligence dan juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa seringkali setiap sesi memang kita ingatkan ya Ayah, supaya mungkin kita jadi lebih fokus dan pemahaman kita juga jadi lebih benar dan lebih tepat pada saat nanti kita mungkin ingin mengaplikasikan atau menggunakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi katakanlah Ayah bilang bahwa ini kan ada kesalahpahaman begitu dalam pengertian multiple intelligence sendiri. Sebenarnya apa yang kita perlu pahami dari katakanlah tadi ada warnanya yang memang perlu kita pahami seperti itu. Nah, apa yang mungkin yang paling mendasar yang perlu kita kenali dan tentunya kita pahami lebih jelas? Yang pertama adalah waktu Howard Gardner itu mendefinisikan tentang 8 kecerdasan. Oke. Awalnya 7 dan sekarang 9. Dan kebanyakan orang itu berfokus pada angka tadi 7, 8, 9 atau biasanya kalau udah nyebut multiple intelligence, oh kecerdasan ada 8. Nah, saya khawatir nanti kalau kita menjawabnya seperti ini jatuhnya jadi sesat gitu. Ya. Bayangkan kalau kita sebut kecerdasan cuma 8 gitu. Sedangkan profesi saja jutaan dan itu membutuhkan satu kecerdasan tertentu yang sangat spesifik. Nah, saya takutnya nanti anak-anak kita terkungkung oleh 8 kecerdasan jadi 8 mata pelajaran lagi. Seperti itu. Nah, kalau kita ingin memahami sesuatu, ya dalam ajaran agama saya dikatakan bahwa pahamilah secara kafah gitu ya, atau secara utuh. Nah, ini penting. Sama juga di semua bidang keilmuan. Yeah. Nah, makanya hari ini saya ingin sekali ya membahas asal-usul atau sejarah lahirnya multiple intelligence ini, supaya kita nggak salah persepsi, salah tangkap, dan akhirnya kita salah juga menerapkan, memahami dan menerapkan ya. Kalau sudah kita katakan bahwa kecerdasan itu cuma 8, ya menurut saya itu keliru gitu. Itu nggak applied sama kehidupan nyata. Kehidupan nyata aja mungkin kecerdasan Mbak Nancy agak beda dengan saya sedikit, terus Mas Putra juga beda lagi, kemudian Mas Bowo itu kan juga berbeda beda ya? Gitu. Ini di sini aja kita sudah ada 4 orang. Nah, berarti tinggal 4 kecerdasan lagi. Jadi sebenarnya kecerdasan itu jumlahnya tak terbatas, jutaan kombinasinya. Nah, kita coba runut ceritanya dulu ya. Boleh. Jadi awal-awal sebelum munculnya multiple intelligence itu pernah di satu tahun ya, tahun 80-an lah kira, era-era 80-an, itu masyarakat Eropa, Amerika itu mulai menelaah kembali tentang sistem pendidikan yang mereka selenggarakan bagi anak-anak mereka, bagi bangsa mereka. Apa yang ditelaah di sana? Fenomena yang menarik, saya lupa nama-namanya, hari ini saya tidak bawa, waktu itu tokoh-tokohnya. Itu ada tokoh-tokohnya, ada kira-kira 12 tokoh ya, yang pokok itu melihat bahwa kok jumlah anak yang bermasalah di sekolah semakin tahun itu semakin banyak. Jadi sekolah menyatakan anak bermasalah gitu. Itu semakin tahun kok semakin banyak.
Kemudian berikutnya adalah para peneliti atau para pengamat ini melihat bahwa kok semakin banyak istilah-istilah psikologi yang isinya hanya melabelkan anak-anak ini bermasalah. Ya. Satu itu. Tapi nggak ada jalan keluar. Yang ada adalah terapi demi terapi, seolah-olah mereka diciptakan keliru oleh Tuhan. Itu pertama. Terus yang kedua, para pengamat yang 12 orang ya kalau nggak salah ini, yang sangat peduli sama pendidikan ini melihat bahwa satu, nah ini saya ingat namanya Dr. Melvin salah satunya, beliau melihat bahwa kok anak-anak yang bermasalah ini kalau ditangani secara baik, dipahami secara benar, kok mereka justru menjadi anak yang sangat hebat. Itu pengalamannya Dr. Melvin. Sampai Dr. Melvin itu punya kumpulan surat-surat dari anak-anak yang dulu dibimbingnya. Iya, beliau adalah seorang dokter yang juga peduli pendidikan dan konselor anak juga. Gitu. Nah kemudian ahli sejarah juga menemukan fakta-fakta. Zaman dulu anak-anak yang bermasalah ini ya seperti saya sering ucapkan supaya kita hafal di luar kepala, seperti yang kita kenal Albert Einstein yang katanya jenius dunia, kemudian yang kita kenal lagi Thomas Alva Edison ya, pendiri General Electric, jenius dunia dengan 1000 temuan dipatenkan. Kemudian Leonardo da Vinci, ini tokoh-tokoh yang dicatat oleh sejarah dan sangat terkenal gitu. Itu dulu-dulunya kok waktu kecilnya dinyatakan sebagai anak sangat bermasalah. Tapi kok justru mereka menjadi jenius dunia. Dan yang menarik dari para praktisi atau pengamat ini adalah mereka tidak dihandle oleh sekolah. Jadi kejeniusan mereka itu karena justru tidak dihandle oleh sistem pendidikan saat itu. Contoh, Leonardo da Vinci itu dia dididik oleh kakeknya karena dia tidak boleh bersekolah di Italia, disebabkan karena aturan waktu saat itu kalau seseorang bangsawan menikah dengan bukan bangsawan, maka anaknya bukan bangsawan dan dia tidak boleh bersekolah, dan yang boleh bersekolah hanya keturunan bangsawan. Nah oleh sebab itulah maka Leonardo da Vinci tidak boleh bersekolah dan diasuh oleh kakeknya. Tapi justru dia menjadi jenius dunia yang saat ini belum terkalahkan. Itu versi bukunya, saya lupa namanya, di rumah ada. Terus yang kedua, kita kenal tokoh berikutnya adalah Thomas Edison. Thomas Edison itu baru sekolah SD saja 3 bulan ya. 3 bulan kalau nggak salah di Ohio. Itu dikeluarkan dengan catatan bahwa dia anak disable learning, nggak bisa mengikuti pelajaran. Kurang fokus gitu ya. Ya, kurang fokus. Ya kalau sekarang istilahnya lebih komplitnya ADD ya, Attention Deficit Disorder. Seperti itu Mbak Nancy. Suka bengong, suka ngelamun, banyak tanya gitu. Tidak memperhatikan guru saat bicara. Nah itulah Thomas Edison. Jadi dia sekolah tuh nggak sampai 3 bulan di SD. Tapi kok faktanya dia malah jadi jenius dunia dengan 1000 temuan dipatenkan. Justru menjadi seorang pencipta yang luar biasa ya. Ya. Kemudian yang terkini adalah Albert Einstein. Semua dunia mengakui, bahkan bimbel-bimbel di Indonesia tuh pajang fotonya Albert Einstein biar kelihatan seperti jenius begitu. Nah kalau kita baca sejarahnya Einstein, Einstein itu pernah menyatakan bahwa aku tidak mau ikut belajar di kelas kalau aku nggak suka pelajarannya. Dan kalau aku tidak suka, aku memilih keluar, pergi ke kolam, ke empang kalau kita menyebutnya, ke pond ya, itu untuk bermain. Bermain apa? Bermain perahu, bermain kapal-kapalan, bermain apa saja. Nah disitulah kata Einstein, aku melakukan proses imajinasi yang berhubungan dengan fisika. Justru kreativitas di situ ya. Dan matematika. Nah saking bermasalahnya Albert Einstein ini, dia sampai nggak punya ijazah SD, ya, dia cuma punya surat pernah bersekolah SD, pernah bersekolah SMP, dan pernah bersekolah SMA. Bayangkan loh Mbak, betapa parahnya. Tapi kenapa Einstein kemudian jadi jenius dunia? Nah ini kan pertanyaan yang paling logis yang diajukan oleh pengamat pendidikan. Ini sebenarnya yang salah ini yang mana? Apakah anaknya yang salah diciptakan, ataukah kita yang salah menciptakan sistem pendidikan? Sehingga anak-anak ini
terdeteksi bermasalah, ternyata begitu tidak dihandle langsung oleh sekolah dan dihandle langsung oleh ibu, orang tua mereka yang paham mungkin ya, atau yang ikhlas, kok justru hasilnya malah menakjubkan. Nah, dari situlah mulai bergulir sebuah pertanyaan-pertanyaan conference, esai dan sebagainya, sampai tiba waktunya berita ini sampai ke Belanda. Nah, berita apa? Berita tentang meragukannya sistem sekolah yang ada ini. Nah, kemudian Eropa melihat fakta baru bahwa ternyata sistem pendidikan yang ada saat itu di Eropa dalam kurun waktu periode 1 tahun itu hanya menghasilkan 3 orang sukses. Atau kalau dalam istilah kita di kelas itu setiap tahun cuma ada 3 orang juara. Juara 1, juara 2, dan juara 3. Padahal di kelas bisa jadi kalau di Indonesia ada 40, 45. Mungkin kalau di Eropa ya 30. Saya ingat dulu di kelas tuh ya, di antara 30 itu ya cuma ada ranking 1, 2, 3 duduknya di depan. Yang lainnya nggak ranking ya. Nggak ranking di belakang. Di belakang. Nah, waktu itu Belanda melalui Yayasan Bernard van Leer Foundation itu menanggapi serius fenomena ini. Mereka katakan, kita negara Belanda loh, bukan negara Indonesia. Kalau Indonesia itu apa sih yang nggak punya? Pulau aja ribuan gitu. Saking banyaknya pulau sampai diambilin orang. Kita pun kadang-kadang nggak tahu gitu. Laut luasnya bukan main. Saking luasnya laut, banyaknya ikan, seringkali ikannya dicolongi, kita nggak tahu. Hutan kita punya, minyak kita punya, batu bara kita punya, semuanya kita punya. Tapi orang Belanda bilang, Belanda punya apa? Bahkan kita untuk berpijak saja di bumi ini harus membendung laut. Makanya kota-kotanya namanya Amsterdam, Rotterdam, kota di bawah laut. Nah, bayangkan kalau Belanda menyelenggarakan sebuah sistem pendidikan di mana ada anak-anak Belanda 30 orang masuk sekolah, cuma 3 yang berhasil. Berarti kan 27-nya reject. Mau jadi apa Belanda dalam 20 tahun ke depan? Nah, di situ dikatakan bahwa kalau begini terus kita pertahankan sistem yang seperti ini, mungkin Belanda 20 tahun mendatang sudah nggak ada lagi di peta dunia. Karena hanya itu tadi terbatas begitu. Ya, bayangkan setiap sekolah, setiap kelas dari 30 anak hanya menghasilkan 3, sisanya reject. Nah, kemudian yang lebih menarik lagi, kalau kita bandingkan dengan pabrik mobil saja. Saya sempat ketemu dengan pimpinan pabrik mobil di Jakarta. Salah satunya adalah dalam buku Toyota dikatakan bahwa dia membolehkan produk reject itu sampai 0,001%. Bahkan sekarang itu dikatakan bahwa kalau bisa tidak ada yang reject sama sekali, 100%. Loh, kok kita jadi kalah sama pabrik mobil masalahnya kan? Tapi kita belum mengalah ya, karena kita masih punya banyak waktu untuk diskusi lagi hal ini ya. Sampai dengan pukul 20 nanti Ayah Edi masih akan kembali untuk Anda di Indonesian Strong From Home, dan pastikan Anda juga bisa bergabung karena kita buka kesempatan ya di line telepon selepas informasi berikut ini. Tanpa terasa sudah 34 menit dari pukul 20 waktu Indonesia Barat. Sudah setengah jam lebih kita berlalu. Dan kita masih mengulas tentang memahami secara utuh multiple intelligence dan bagaimana menggunakannya atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi sudah dijelaskan oleh Ayah ada beberapa contoh yang cukup menarik, bahwa katakanlah tadi di sebuah perusahaan otomotif saja ya Ayah, ketika menghasilkan sesuatu ini memperbolehkan ya kegagalan itu 1/sekian persen begitu ya. Dan berusaha bahwa segala sesuatu bisa tentunya dimanfaatkan ya. Hasilnya produknya itu sempurna ya. Iya, bahkan ya kemarin salah satu sponsor acara kami adalah perusahaan otomotif. Waktu saya ceritakan begini, kemudian bosnya mengatakan bahwa kita saat ini malah 100% Ayah. Tidak boleh ada reject. Tidak boleh ada reject. Sampai begitu, Mbak. Saya semakin terpukul itu mendengar itu. Komitmen sebuah perusahaan otomotif terhadap hasilnya itu 100%. Sekarang komitmen dunia pendidikan terhadap anak-anak berapa persen? Nah, kita bicara lagi di Belanda. Nah, kemudian akhirnya Bernard van Leer Foundation itu mengambil inisiatif untuk mencari seorang tokoh yang dianggap mumpuni dalam bidang pendidikan. Nah, apa yang diinginkan?
merubah sistem pendidikan yang ada di negeri Belanda, setidaknya seperti itu, dan kemudian nanti menjalar ke Eropa. Nah, muncullah sebuah nama, yakni Dr. Howard Gardner. Beliau adalah profesor di Harvard University di bidang psikologi dan pendidikan. Nah, kemudian berawal dari sana diundanglah ke Bernard van der Foundation. Kemudian ya dijelaskan bahwa tolong bantu negara kami, tolong buatkan sebuah research pendidikan. Sebenarnya seperti apa sih harusnya pendidikan itu diselenggarakan, satu. Terus yang kedua, bagaimana caranya supaya kalau ada anak-anak di dalam kelas jumlahnya 30, itu 30-30-nya jadi hebat semua, jadi juara semua, jadi sukses semua. Terus ditanya, kenapa? Ya karena tinggal kepala-kepala inilah atau otak-otak inilah yang dimiliki negeri Belanda, katanya. Kalau seandainya kita saja tidak mampu mengelola kepala atau otak yang 30 setiap kelas ini, terus kita punya apa lagi, katanya. Ya seperti itu. Jadi mungkin karena negaranya semakin sulit, semakin gak punya sumber daya alam, akhirnya berpikirnya semakin keras. Nah, dari sanalah Howard Gardner mendapatkan PR waktu itu, homework, bagaimana menciptakan sebuah sistem pendidikan di mana kalau ada 30 anak, pendidikan ini akan membuat 30-30-nya anak sukses. Jadi tidak ada yang anak reject. Nah, disitulah PR terbesarnya, dan statement waktu itu oleh Howard Gardner mengatakan bahwa oke, yang pertama adalah saya akan mengatakan mari seluruh ilmuwan dan bidang keilmuan bergabung bersama saya untuk membuat sebuah proyek yang namanya Project Zero, memulai kembali dari nol. Ya, Project Zero untuk apa? Untuk membuat sebuah sistem yang zero defect, tidak ada cacat atau berhasil 100%. Nah, kenapa saya mengundang semua bidang keilmuan, kata Howard Gardner? Karena saya pikir kita tidak akan pernah bisa lagi menguak misteri otak seorang anak berdasarkan hanya satu bidang keilmuan saja, psikologi saja, atau pendidikan saja. Kita perlu berkumpul bersama-sama untuk membedah misteri ini. Bagaimana supaya kita menghasilkan sebuah sistem yang membuat setiap anak sukses. Jadi kita lihat dari berbagai sisi ya, dan sudut pandang juga ya. Ya, itu awal pemikirannya. Jadi kalau kita bicara multiple intelligence, maka sebenarnya jawaban yang tepat adalah sebuah sistem yang membuat atau yang bisa membantu setiap anak di dalam kelas sukses dan tidak ada yang reject. Itu sebenarnya kuncinya. Bukan multiple intelligence itu ada 9 kecerdasan, ada 8 kecerdasan, ada 7 kecerdasan. Itu terlalu sempit sebenarnya. Seperti itu kira-kira Mbak Nancy. Oke, baik. Setidaknya kalau kita bicara multiple intelligence, begitu banyak kecerdasan. Nah, di antaranya mungkin itu lebih tepat ya. Kalau kita bicara di antaranya ada beberapa kecerdasan itu ya. Bukan hanya langsung kita katakanlah tadi mengkategorikan hanya 8 atau cuma 9 seperti itu ya. Tidak terbatas seperti itu saja. Iya, kalau kecerdasan sendiri itu unlimited, tidak terbatas, tidak terhingga. Nah, kemudian lanjut ya Mbak ceritanya. Nah, akhirnya beliau mengundang dan mengajak ya terutama para saintis yang berhubungan dengan otak. Kenapa? Waktu kita bicara tentang pendidikan, kita berbicara tentang bagaimana otak seorang anak bekerja. Bagaimana otak manusia bekerja. Nah, berawal dari sanalah akhirnya Howard Gardner bersama-sama melakukan yang namanya research neuroscience. Riset keilmuan di bidang otak anak yang membuktikan secara faktual bagaimana sih cara otak bekerja. Nah, kemudian bagaimana sebuah sistem itu bisa berdampingan secara harmonis dengan cara kerja otak masing-masing anak. Nah, setelah research beliau selama 20 tahun loh Mbak. Nggak main-main ya. Cukup panjang ya. Akhirnya ditemukanlah fakta-fakta baru tentang cara kerja otak. Ditemukanlah fakta-fakta baru bahwa setiap manusia itu pasti diberikan satu keunggulan kecerdasan tertentu.
Jadi tidak ada yang tidak memiliki kecerdasan. Kemudian ditemukanlah fakta baru bahwa ternyata kecerdasan itu jumlahnya tak terhingga. Hanya kalau kita ingin melihat simpul-simpulnya, itu kita bisa mengelompokkan ke dalam simpul 8 atau simpul 9. Nah itu kira-kira simpulnya, lainnya, detailnya itu tak terhingga. Nah dari sana fakta-fakta ini terkumpul, barulah akhirnya Howard Gardner menulis buku yang namanya The Frame of Mind, yang jadi landasan multiple intelligence. Yang di situ menceritakan dengan bahasa profesor, kalau mau baca silakan, tapi kepala saya panas senut-senut kalau bacanya bukunya beliau. Yang menjelaskan bagaimana hasil penelitian dia, bagaimana multiple intelligence itu dia temukan, dan bagaimana kita sama-sama bareng-bareng bisa mengaplikasikan ini dalam kehidupan, dalam proses belajar mengajar. Tapi Howard Gardner sendiri belum sampai pada tataran aplikasi. Kalau di sekolah tuh kayak gimana sih bentuknya? Baru sampai pada tahapan research saja ya, melihat katakanlah tadi pengalaman-pengalaman, kenapa hanya beberapa saja yang sukses, yang lainnya tidak ya? Iya, beliau baru menemukan fakta-fakta baru dan membuka wacana dan wawasan orang-orang di Belanda, juga orang-orang di Amerika waktu itu tentang bahwa fakta baru kayak begini loh otak. Jadi sebenarnya cara kita mendidik otak ini keliru gitu, nggak sesuai dengan hasil riset saya. Jadi yang benar itu begini. Nah, begininya itu masih dalam bentuk konsepsi. Tapi Howard Gardner sendiri di lapangannya masih belum tahu harus bagaimana. Makanya di Amerika itu ada namanya Thomas Armstrong. Thomas Armstrong itu adalah praktisi seperti saya di Indonesia yang menerjemahkan pemikiran-pemikiran Howard Gardner itu dalam bentuk aplikasinya seperti apa. Dan dari Armstrong sendiri pun masih terbuka luas untuk melakukan eksperimen atau percobaan untuk gaya masing-masing implementasi di sekolah itu seperti apa. Itulah sebabnya multiple intelligence di setiap sekolah Amerika itu beda-beda. Antara sekolah A, sekolah B dengan sekolah C. Tergantung bagaimana dia punya ide-ide kreatif dalam mengaplikasikannya. Nah, yang penting bagi kita adalah konsepsinya dulu yang benar. Jangan sampai konsepsinya keliru. Kalau misalnya konsepsinya berawal dari anak itu punya 8 kecerdasan, nah itu bisa keliru gitu. Tapi kalau konsepsinya bermula atau berawal dari bagaimana membuat anak satu kelas ini sukses, nah itu multiple intelligence. Dengan beberapa tadi ya di antara kecerdasan yang ada. Kita masih akan diskusikan lagi bersama Edi, dan pastikan Anda juga bisa menggunakan kesempatannya untuk bisa bergabung, karena line telepon maupun SMS kami buka untuk Anda di 021 398 33888 atau di 0812 11 12 959. Dari Smart FM Jakarta kita masih kembali untuk Anda, dan selamat malam juga untuk Anda yang bergabung tentunya di seluruh jaringan Smart FM Network. Apa kabar Anda yang mendengarkan melalui Smart FM Medan, Palembang, Pekanbaru, Semarang, Surabaya, juga ada yang ada di Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, Manado, dan juga Jakarta tentunya. Kita masih mengulas tentang memahami secara utuh multiple intelligence dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan tadi di sesi kedua kita bicara tentang bagaimana awal asal muasalnya ini berlatar belakang dari sebuah riset dan penelitian Howard Gardner, sampai akhirnya menemukan beberapa konsep-konsepnya dan pemahaman itu menjadi lebih terbuka, dan aplikasinya ini dilakukan oleh Thomas Armstrong ya. Dan ini mungkin lebih berkembang lagi ya, bagaimana sebenarnya penerapan dari multiple intelligence itu sendiri. Sebelum dijawab sudah ada penelpon ya. Baik. Kita terima dulu ya. Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Ibu? Dengan Ibu Harni, Ayah Edi. Ibu Harni. Assalamualaikum, Ayah Edi. Waalaikumsalam. Ibu Harni di mana, Bu? Minggu kemarin saya sudah sempat telepon. Tapi kebetulan ini ada yang temanya pas sekali yang saya tanyakan menyangkut dengan multiple intelligence. Silakan, Bu. Begini, saya pernah ikut anak saya tuh, saya tes psikotes ya. Iya. Itu ada di sini didapat hasilnya. Itu ada nilai IQ, kecerdasan otak berpikir. Iya. Dengan kecerdasan otak kanan dan otak kiri. Itu meliputi ada berpikir hitungan, berpikir logika, daya ingat, bahasa, konsentrasi, itu otak kiri. Nah, untuk otak kanan berpikir alternatif, berpikir ritme, irama, daya imajinasi,
visual, spasial, dan daya tangkap. Nah, dari hasilnya ini, dari nilai otak kiri dan otak kanan itu sama ya, Ayah Edi? Dan otak kiri dan otak kanan ya. Baik, tapi nanti. dominan lebih ke fungsi otak kiri gitu. Oke, baik. Nah, Nanti. nilai dari rentang nilainya tuh 0. Terus nilai IQ-nya di sini 122, kalau dikategorikan di sini cerdas antara 116 sampai 124, sama cerdas 125 sampai 134. Terus di sini juga dibahas masalah sifat dasar ya, temperamen itu cenderung sanguin. Oh, sanguin ya? Sanguin ya, sanguin. Terus identity learningnya saran bimbingan pada pola belajar dengan banyak variasi tempat, waktu, dan teman belajar. Oh, tesnya di mana kalau boleh tahu, Bu? Di LCM, Pak. Oh, oke. Baik, Ibu. Nanti kita coba diskusikan ya, Bu Harni. Baik. Sudah ditangkap beberapa poinnya. Terima kasih diskusinya. Kebetulan anak saya usianya baru 5 tahun. 5 Baik, tahun Ibu. ya. Iya. Yang ingin saya tanyakan bagaimana penerapan untuk kedepannya dengan pola belajar anak dengan hasil dari tes ini ya, begitu Ayah. Oke, baik Ibu. Terima Ayah kasih. Edi. Selamat Terima malam, kasih Ibu Bu Harni. Bu Harni ya. Kita masih ada penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Malam, Iya, dari siapa di mana? di Pak Heru di Depok. Oke. Ya, Ayah Edi, mohon maaf lahir dan batin. Iya, sama-sama Pak Heru. Mohon maaf juga ya. Ayah langsung aja ya. Iya, Jadi, silakan. Saya guru kesenian di Depok, Ayah. Iya. Yang ingin saya tanyakan, apakah multiple intelligence itu sama dengan passion atau sama atau mungkin ada perbedaan? Karena Bagus kalau sekali. dilihat dari segmentasinya, pasti multiple intelligence itu mengembangkan passion anak secara spesifik. Apakah demikian? Iya, Oke. Lalu yang kedua, menerapkan konsep metode mind mapping dalam pembelajaran seni rupa. Apakah itu sesuai dengan multiple intelligence saya? Iya. Baik. Itu saja. Terima kasih. Selamat malam Pak Heru. Kita masih ada kesempatan ya Mas Bo ya untuk jawab. Kita terima 2 dulu ya. Yang lainnya harap bersabar dulu. Kita ke Bu Harni tadi ada beberapa ya tadi yang sudah digambarkan. Nah, apakah ini tentunya bisa diterapkan ya dengan pola yang ada? Yang pertama begini Bu Harni. Nah, ini lagi yang perlu kami sampaikan. Howard Gardner itu mengatakan bahwa multiple intelligence itu basisnya bukan tes. Basisnya itu pengamatan, tren, observasi gitu. Jadi bukan tes basisnya. Bahkan beliau dan teman-temannya mengatakan bahwa anak-anak Amerika ini ya, mulai dari SD sampai SMA itu ada mungkin sudah 1.200 kali dites dengan berbagai macam jenis tes A, B, C, D, anu dan ini. Terus beliau mengatakan bahwa tapi yang membuat saya prihatin adalah justru tes-tes ini seringkali pertama membuat anak merasa dirinya terpuruk dan tidak berharga. Terus yang kedua membuat bingung para orang tua mengambil keputusan. Nah, kelihatan itu Bu Arni langsung bingung kan, gitu. Harusnya kan kalau setelah dites jadi jelas gitu. Terus yang berikutnya adalah ini agak keras ya. Seringkali tes itu justru menyesatkan, gitu, tidak sesuai dengan aslinya. Kenapa? Kata Howard Gardner, otak itu bertumbuh berkembang sesuai dengan nature and nurture. Jadi yang paling cocok itu adalah observation. Makanya kita menyelenggarakan namanya observasi, program observasi anak gitu. Jadi bukan tes anak selama 2 minggu, harusnya 1 bulan malah. Malah kalau Howard Gardner itu 20 tahun Mbak melakukan observasi sampai akhirnya dia tahu pola-pola. Nah, akhirnya multiple intelligence dijebakkan, akhirnya ditarik lagi ke pola-pola tes, namanya tes psikologi gitu. Nah ini yang menurut kami pada saat mempelajari multiple intelligence inilah mulai mengarah lagi ke sana lagi, ke tes lagi, di mana hasilnya pun kita tidak tahu harus bagaimana terhadap anak kita. Nah, saya sendiri tidak bisa menjawab karena saya yang tidak melakukan tes ini gitu. Jadi harusnya yang bisa menjawab ini adalah yang membuat tes ini tadi gitu. Harus bagaimana? Terus bagaimana orang tua harus melakukan ini dan sebagainya. Jadi Howard Gardner mengatakan ya kalau misalnya yang mentes grup lembaga A, ya lembaga A yang bertanggung jawab
untuk menjelaskan secara detail apa yang perlu dilakukan setelah tes ini. Nah, kalau ditanyakan kepada orang lain atau kepada saya, kata Howard Gardner, ya tentu saja saya nggak tahu gitu. Tapi kalau kita mau melakukan program observasi, maka kita bisa membuat poin-poin apa saja yang kita bisa amati supaya kita tahu potensi multiple intelligence apa yang dimiliki anak kita, mulai dari yang terkuat sampai yang terendah. Kemudian hal-hal apa saja yang bisa mengarahkan anak ini untuk mencapai suksesnya. Nah itulah makanya kami khusus membuat program observasi, Bu, selama 2 minggu loh. 2 minggu, 2 kali 5 hari, 10 hari ya, dimana orang tuanya harus ikut. Dan 10 hari itu pun belum cukup. Kenapa? Trennya masih bisa berubah dari anak-anak itu. Makanya dalam 10 hari atau 2 minggu itu kami mengajarkan kepada orang tua untuk melanjutkannya di rumah. Jadi orang tua ini tahu caranya, oh begini loh, setelah ini begini, setelah ini begini. Jadi potensi anaknya itu dipahami, plus orang tua sendiri bisa melakukannya di rumah. Terus lanjut sampai nanti rata-rata itu akan mulai bermunculan atau sangat ajak atau sangat mendekati presisi itu harusnya setelah mereka usianya kelas 1 SMP. Atau paling lambat paling lambat kelas 3 SMP. Banyak anak-anak yang saya bimbing itu kelas 3 SMP rata-rata. Ini makin banyak ini anak-anak. Itu luar biasa, Mbak. Dan yang paling luar biasa adalah yang Nia dulu. Pernah ingat Nia dulu? Kita undang ke sini. Betul. Sekarang dia sudah pulang dari Kanada dan pertama kali orang yang ditelepon adalah saya. Wow. Untuk diajak makan malam katanya. Oh wow. Dia lupa sama saya ya. Enggak bisa. Let's go for dinner, Ayah. I'm missing you katanya. Terus apa namanya? Udah nggak tahan ingin ngobrol sama Ayah katanya. Ya artinya apa? Artinya multiple intelligence itu tidak bicara tentang tes demi tes gitu. Nia itu tidak saya tes gitu. Tapi Nia saya ajari bagaimana untuk bisa melakukan self observation. Awalnya saya yang melakukan. Terus lama-lama saya ajarkan orang tuanya. Saya sampaikan kepada Nia begini caranya. Sampai Nia itu ketawa loh waktu dia ikut tes ya multiple intelligence. Ikut tes tertentu, satu lembaga tertentu, dia ketawa. Dia ngobrol sama saya, dibawa tesnya, hasil tesnya, dia ketawa-ketawa. Masa ya hasil tes kok menunjukkan ini? That's very very wrong gitu. Dia sampai ngomong begitu. Kenapa nih? Iya kan aku nggak begini gitu. Aku tuh jauh dari yang dites ini, katanya Nia begitu kan. How do you know? Ya because you teach me how to know ourselves gitu kan. Jadi saya ajarkan. Jadi Nia belajar sendiri gitu sampai dia akhirnya tahu enggak ini salah ini. Bayangkan Mbak, kalau seorang anak sudah saya latih misalnya, saya bimbing dan mereka tahu bagaimana mengenali dirinya, menemukan potensinya, kemudian dia pengen jahil juga, pengen ikut tes juga dan ternyata hasil tesnya nggak cocok gitu kan. Saya langsung dek gitu batin saya bahwa oh ternyata kalau tes itu nggak selalu cocok. Dan bayangkan kalau dia nggak sadar loh, nggak ketemu saya misalnya, terus dia yakin tes itu, padahal tesnya jelas-jelas nggak cocok kan gitu. Kebayang. Dan mungkin banyak kasus-kasus yang seperti Nia alami. Dan akhirnya dia bilang, let's see, coba lihat Ayah nih. Masa begini katanya? Aku kan nggak begini kan Ayah. I think so, ya. Kamu gimana kalau gitu? Aku kan begini. Iya, you're right gitu. Sudah sepantasnya lah kamu tahu siapa kamu. You know yourself. Betul. Dan tahu mau kemana gitu. Mau kemana? Nah seperti itu Mbak Nancy. Nah inilah Bu yang ingin saya sampaikan kepada Bu Harni. Jangan sampai kita terperangkap. Nah, seperti kata Howard Gardner, jangan sampai orang Amerika ini terperangkap kembali lagi ngetesin anak, tes ini, tes itu, tes ini. Sekarang apa benefitnya? Applied-nya itu seperti apa? Nah kecuali kalau misalnya kita ingin lebih detail, belajarlah mengobservasi anak. Karena basis dari multiple intelligence adalah observation. Seperti itu kira-kira. Jadi saya nggak bisa menjawab nih Bu Harni. Oke, Bu Harni, semoga ini bisa mencerahkan Bu Harni, dan walaupun tadi sudah punya pilihan, setidaknya tadi tahu ya bagaimana kita bisa lebih melihat anak kita ke dalam ya. Dan untuk Pak Heru sabar dulu karena waktu kita sudah akan berbagi lagi dengan beberapa informasi berikut. Jadi kita akan tentunya mengulas di 1 jam berikutnya, dan kita masih tetap pada bahasan tema kita itu memahami secara utuh multiple intelligence dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Kita kembali untuk Anda, terima kasih smart listener kembali bersama kami, dan kita juga masih di tema kita malam ini, memahami secara utuh multiple intelligence dan menggunakan dalam kehidupan sehari-hari. Anda yang ingin berinteraksi silakan saja, karena ini bisa melalui line SMS center kami di 0812 11 12 959, atau juga Anda bisa gunakan kesempatan melalui line telepon ya, setelah kita menjawab beberapa pertanyaan yang tadi sudah masuk di 021 398 33888. Ayah, tadi ada satu penjelasan yang cukup menarik ya, ketika Bu Hani tadi sudah menemukan rentang nilai, rentang IQ dan kecerdasannya. Lah kalau katakanlah tadi dibatasi 116, 124. Nah kalau kita misalnya hanya fokus pada itu, berarti hanya terbatas di situ dong Ayah. Berarti kita nggak punya kesempatan untuk belajar dan katakanlah tadi bisa mengembangkan lebih jauh lagi diri kita dan potensi kita. Nah ini statement yang diberikan oleh Marion Damon. Marion Damon itu adalah seorang profesor yang diberi kepercayaan untuk meneliti otak Albert Einstein. Ya. Apa kata Marion Damon? Dia mengatakan bahwa otak itu dinamis, bukan statis. Oke. Dinamis. Tergantung bagaimana kita memberikan stimulus pada otak. Nah, dia menemukan otak Einstein itu banyak sekali yang disebut sebagai titik-titik tonjolan di saraf-saraf tertentu, atau yang bahasa awamnya penebalan di titik kecerdasan tertentu. Nah, beliau mengatakan bahwa Einstein ini sampai akhir hayatnya bertambah terus kecerdasannya, tidak berkurang. Kenapa? Karena Einstein menstimulasi dirinya dengan berbagai macam jenis pertanyaan untuk menjawab alam semesta. Itu katanya Marion Damon. Jadi kecerdasan itu tidak statis. Kemudian Howard Gardner mengatakan kecerdasan itu tidak bisa diukur, dan tidak ada alat ukur yang cocok untuk setiap anak. Jadi jangan mengukur kecerdasan. Nah, salah satu bukti awamnya begini. Cobalah misalnya anaknya Mas Putra dites IQ di satu tempat lembaga tertentu. Hari apa, tanggal berapa, nanti hasilnya berapa. Terus pindah lagi ke lembaga lain. Kemudian cuma let 2 hari aja, hari apa, tanggal apa, hasilnya bisa beda. Kemudian tes lagi, nggak usah let semingguan, dalam seminggu 3 tempat saja. Terus waktu itu anaknya lagi nggak mood gitu. Itu nanti jatuh banget itu nilai kecerdasannya. Jadi Gardner menemukan bahwa faktor mood dan tidak mood, anak convenient dan tidak convenient anak sangat berpengaruh terhadap hasil tes kecerdasan tadi. Makanya bisa berbeda-beda itu. Harusnya kalau memang tes kecerdasan itu memiliki akurasi yang sangat tinggi, dimanapun dia dites, kapanpun dia dites, harusnya kan hasilnya sama. Ya, kalau enggak kurang lebih lah, beda-beda tipis gitu. Tapi kadang-kadang ada yang jomplang, ada yang begini, ada yang nggak cocok begitu. Nah terus kalau kita balik tadi Marion Damon, kemudian kita bicara tentang Howard Gardner. Sekarang kita bicara tentang sejarah Thomas Alva Edison. Dia dinyatakan lemot, Mbak. Lemot itu kalau di tataran IQ sekitar 90 ke bawah. 90 ke bawah. Lemot itu masuknya. Jadi kalau diajarin tuh susah bener. Itu Thomas Edison. Tapi the question is, kenapa di usia-usia dia dewasa, kenapa dia jadi jenius dunia dengan 1000 temuan yang dipatenkan? Nah ini kan pertanyaan besar nih. Dan kalau misalnya masyarakat Eropa, Amerika atau negara maju kan rata-rata mereka mainnya logik. Logikanya di mana gitu? Nah, kita kan dipertanyakan logikanya di mana. Nah, akhirnya mereka membuat riset untuk menjawab ini logikanya di mana ini Thomas Edison ini. Nah, jadi kita terbuka, terserah pada keyakinan masing-masing. Yang mau ikut tes terus, yang enggak silakan. Saya hanya menyampaikan saja efek dari tes ya. Coba bayangkan kalau Mbak Nancy dulu dites nih berkali-kali dan hasilnya ternyata 90. Terus ibunya bilang, dasar kamu, emang sih tesnya kamu lihat tuh, dites aja udah jelas lemot. Jadi sehari-hari ya lemot. Terus Mbak Nancy meyakini dan mengiyakan. Jadi lemot betul ya. Apa yang terjadi? Mbak Nancy kan juga ikut pendidikan NLP kan. Ya. Tahu kan efeknya apa? Dahsyat itu. Dahsyat, Mbak. Padahal saya mempelajari neuroscience ya. Bagaimana otak itu menjadi cerdas? Di situ disebabkan oleh neurotransmitter. Jadi ada tembakan-tembakan listrik. Jadi orang cerdas itu adalah bukan yang otaknya besar, tapi yang neurotransmitternya atau yang dendrit-dendritnya
Dendrit itu bentuknya seperti akar-akar, itu yang banyak sekali. Dan terjadi kalau Merendemann bilang penebalan-penebalan di titik-titik tertentu. Ada penebalan di titik logika, ada penebalan di titik imajinasi. Ini Einstein nih. Ada penebalan di titik tertentu. Jadi semakin dia cerdas di bidang itu, otaknya itu menebal gitu. Karena mungkin tembakan-tembakan listrik dan dendritnya itu bertumpuk di sana. Itu tadi mungkin juga karena terus dikembangkan dengan stimulasi yang baik. Persis. Makanya Merendemann mengatakan bahwa kalau kita rajin menstimulasi diri kita dengan pertanyaan-pertanyaan cerdas. Jadi pertanyaannya juga harus cerdas ya. Bukan pertanyaan mengapa sih aku jadi. Nah, bagaimana? Jadi kalau Einstein selalu bagaimana pertanyaannya. Dari why langsung melompat ke bagaimana. Maka sepanjang hayat otak itu akan bertumbuh. Dan sebaliknya kalau tidak, otak itu akan degradasi. Dan akhirnya dorman. Nah, dorman itu masuk ke wilayah pikun atau Alzheimer. Oke, saya jadi teringat almarhum ayah saya ya. Ayah, kalau saya lihat bagaimana beliau masih suka menulis, membaca, itu sangat berpengaruh dengan cara berpikir, pola berpikir, dan bagaimana beliau juga berkomunikasi. Itu sangat mempengaruhi ketika kita memang memberikan stimulasi yang baik dan positif ya. Itu masih bisa terus kita gunakan. Terus, dan tidak ada part-part otak itu yang dorman. Dorman itu pingsan. Karena atau aktif terus. Aktif terus begitu. Jadi begitu kira-kira gambarannya. Jadi dari referensi-referensi yang ada, saya tidak menemukan yang namanya otak itu statis kecerdasannya. Jadi jangan kaget kalau misalnya hasilnya ternyata luar biasa tes IQ-nya, tapi di kehidupannya tidak mencerminkan itu. Ya, begitu kira-kira. Oke, tadi juga menarik ya, ada diskusi di sela-sela break bahwa ketika mungkin seseorang katakanlah tadi dijelaskan wah kecerdasannya di numerik, padahal sebenarnya bukan di situ keahliannya ya. Nah, itu juga menarik gitu ya. Iya, barusan kita waktu break kita ngobrol-ngobrol kan, di sini ada peliput kita gitu dari TV. Iya, beliau mengatakan bahwa saya pernah dites, katanya kecerdasan numerik saya tinggi. Nah, saya ketawa karena justru itulah yang saya nggak suka. Kan aneh bin ajaib gitu. Tapi that's okay. Itulah mungkin yang membuat Howard Gardner membuat statement bahwa kecerdasan tidak bisa diukur dan bukan sesuatu untuk diukur-ukur. Oke, mudah-mudahan Bu Harin semakin banyak nih pencerahannya malam hari ini ya. Kita ke Pak Heru di Depok, guru kesenian. Nah, beliau tadi apakah ini sama dengan passion, multiple intelligence, dan yang kedua tadi beliau sudah menggunakan metode mapping. Apakah ini juga sudah tepat diterapkan? Baik, pertanyaannya bagus. Pertanyaan pertama, apakah sama dengan passion? Passion itu adalah alat bantu menemukan multiple intelligence kita. Jadi waktu saya bimbing Nia, kemudian saya bimbing yang lain, Niki, saya bimbing Ella, saya bimbing yang lain juga. Itu saya coba ajak mereka untuk menemukan kembali passionnya apa. Passion yang membuat kamu asik, terhanyut, lupa waktu. Kalau mengerjakan itu nggak dibayar pun mau. Nah, hasilnya oke. Itu passion. Dan passion itu berhubungan dengan multiple intelligence. Nah, passion itu adalah mewakili kecerdasan yang ada di otak kita. Karena kalau enggak, kita ingin tahunya kan harus dibedah. Mana nih yang tebal? Daripada kita ngebedah, lebih baik kita gunakan yang namanya alat bantu passion. Nah, passion itu adalah salah satu indikator. Nah, indikator keduanya adalah selain passion, bakat. Karena Tuhan itu membekali antara passion dengan bakat itu berhimpitan. Artinya begini, setiap orang dikasih bekal nih. Kamu nanti mau hebat di bidang apa, sama Tuhan dikasih bekalnya. Satu bekalnya passion, dua bekalnya bakat. Ambil contoh begini, Mbak Nancy. Mbak Nancy dulu gak kebayang kan mau bawain talk show kayak gini. Sama sekali ya. Nah, sekarang nemenin saya sampai malam dan nggak kelihatan lelah loh. Gitu. Mbak Nancy happy nggak sih bawain talk show ini? Happy banget ya. Jangan disuruh libur aja sehari. Satu, itu passion namanya. Terus yang kedua, percaya atau tidak, antara passion itu sama Mbak Nancy bawain itu kan oke ya. Kita dengerin sama-sama, udah 5 tahun lebih nih kita dengerin. Itu kan berhimpit ya. Jadi passionnya dikasih, kemampuan bicaranya juga dikasih sama Tuhan. Nah, itu yang menarik. Temukanlah passion plus sekaligus cek bakatnya. Nah, kalau misalnya ada passion yang gak cocok sama bakatnya, itu bisa jadi passionnya siluman. Atau dibentuk oleh eksternal faktor. Misalnya anak pengen main bola, jadi pemain bola.
tapi larinya nggak kuat, kemudian ininya nggak bagus, begitu latihan mungkin kurang tekun dan sebagainya. Itu biasanya bentukan dari luar. Bisa jadi karena game main bola, tetangganya semua nonton bola, rumah dekat lapangan bola, olahraga satu-satunya di sekolah bola gitu. Itu bukan passion namanya. Itu adalah external factor, atau bisa jadi dia belum tahu ada passion yang lain atau profesi yang lain. Itu pernah terjadi dulu di New York, gitu. Anak New York dulu sebelum fase multiple intelligence, kalau ditanya selalu jawabannya ingin jadi rapper sama basketballer. Cuma 2. Bayangin loh, sekota New York kalau semuanya jadi pebasket dan hanya rapper ya. Nah, setelah era multiple intelligence, mereka mulai menyebutkan mau jadi seniman, pemain drama, jadi lebih sutradara. berwarna tadi. Kira-kira seperti itu. Passionnya ketemu. Oke, metode mappingnya tadi ya? Kalau mapping itu bukan multiple intelligence. Mapping itu adalah alat bantu mencatat. Jadi mind mapping itu alat bantu mencatat. Kalau kita lebih dominan otak kiri, biasanya lebih suka mencatatnya pakai tulisan yang berhuruf-huruf dan turun ke bawah. Jadi seperti catatan di buku. Itu cara otak kiri. Kalau kebetulan kita dominan otak kanan, itu biasanya lebih enak untuk mencatatnya dengan gambar dan mind mapping. Nah, ini pernah dilakukan oleh Leonardo da Vinci. Nah, seperti itu. Nah, catatan-catatan mind mappingnya Leonardo da Vinci ini disimpan oleh Ratu Elizabeth Inggris di museumnya. Nah, dia sebenarnya adalah terpisah dari multiple intelligence, hanya dia membantu otak untuk memudahkan mencatat. Karena cara bekerja otak kanan dan otak kiri ini berbeda dan bahkan berkebalikan. Seperti itu. Oke, Pak Heru ya, semoga menjawab. Terima kasih tadi sudah sharing. Kita masih ada penelpon lagi berikutnya ya. Oke, kita terima dulu. Halo, selamat malam. Selamat malam, Mbak. Selamat malam, Mbak Yahidi. Selamat malam, Pak Sabto ya, kalau tidak salah. Silakan, Pak. Monggo, Pak. Pertanyaan saya akan saya buka dengan anekdot nih, Ayah. Iya, silakan, Jadi di Pak. New York itu pernah ada pameran otaknya Einstein, otaknya orang Eropa, Afrika, Jepang, Indonesia, semua dikasih prize list gitu ya. Iya. Ternyata prize list yang paling tinggi itu otaknya orang Indonesia gitu ya. Begitu ya, Pak ya? Ya. Ini di pameran dunia nih, Pak ya? Kenapa? Iya. Di pameran dunia. Ketika saya balik prize listnya itu, ternyata ada tulisannya. Apa itu, Pak? Brand new katanya. Nggak pernah dipakai gitu. Iya. Ya ini hanya anekdot aja ya. Saya beberapa hari ini mendapat. Untung saya bukan orang Indonesia, Pak. Saya orang Jawa loh, Pak. Untuk melakukan asesmen kepada calon karyawan ya. Iya, monggo, Pak. Yang saya bingung ada yang mengaku pengalamannya marketing di bank. Ketika saya tanya, Mbak di marketingnya untuk funding atau lending? Lending atau funding itu apa sih, Pak? Aduh, saya bilang, saya bingung malah jawabnya ya. Karena kok dia di marketing tapi nggak bisa menjawab itu. Saya tanya yang lebih lanjut mengenai spread, mengenai disparitas, mengenai semuanya itu nggak tahu saya. Jadi kayaknya anak-anak sekarang itu bekerja pakai kacamata kuda. Kalau itu ya itu aja gitu. Yang lain meskipun di bank dia bekerja tapi sama sekali nggak tahu. Ini gejala apa ini, Ayah? Ya, itu aja, ya. Baik, Pak Sabto, terima kasih. Selamat malam. Sebelum kita jawab, ini waktunya kita break dulu. Kita akan lewatkan dulu beberapa informasi. Dan terima kasih untuk yang sudah berbagi di line SMS. Rupanya juga sudah banyak ya yang ingin diskusi tentang bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengembalikan tingkat kecerdasan itu dan bagaimana kita bisa menemukan potensi terbaik dalam diri kita. Selepas informasi berikut ini. 17 menit dari pukul 21, kita sudah masuki bagian kedua dari perbincangan kita di Indonesian Strong from Home dan ternyata banyak hal menarik kalau kita bicara tentang multiple intelligence dan ini nggak ada habisnya ya kalau kita mau diskusikan karena memang ini begitu berwarnanya dan begitu beragamnya. Yang bisa saya tangkap dari bagaimana sebetulnya kita memahami multiple intelligence adalah kita perlu memahami bagaimana keberagaman itu sehingga tadi ya kita bisa saling menghargai dengan keberagaman kita ya dengan kecerdasan yang memang diberikan Tuhan kepada kita ya. Betul sekali, Mbak Nancy. Ya, berkaitan dengan pertanyaan Pak Sabto tadi. Seorang yang mengaku kerja di marketing. Ya, punya pengalaman marketing ya. Ya, ini gejala apa? Nah, ini saya menyebutnya gejala misleading, Pak Sabto. Misleading itu tersesat.
Nah, kita ini banyak orang-orang yang tersesat. Apa ciri-cirinya? Ya kalau kerja lebih suka hari Sabtu daripada hari Jumat daripada hari Senin. Kalau kita misalnya setiap hari berprofesi nunggu-nunggu hari Jumat datang, ya wis, itu namanya kita tersesat. Tapi apakah mereka salah? Tidak, Pak Sabto. Mereka tidak salah. Mereka adalah produk dari sebuah pendidikan yang menyesatkan. Kenapa menyesatkan? Karena begini. Tapi ini bukan kesalahan dunia pendidikan biasa. Ini sebuah evolusi sebenarnya. Evolusi menemukan kembali cara yang benar mendidik manusia. Yeah. Dari hasil penelitian Howard Gardner itu dikatakan bahwa yang penting itu sebenarnya bukan belajar. Persis seperti statementnya Einstein. Yang penting itu bukan belajar. Yang penting itu mau jadi apa. Yang penting itu passionnya apa. Mau jadi apa. Profesinya apa. Apa yang ingin digelutinya. Mau berkarya di bidang apa. Itu pertanyaan inti. Selama itu pertanyaan belum terjawab, maka tidak perlu sekolah, kata Einstein. Karena sekolah itu sebenarnya adalah mempelajari dan mendalami passion, bukan mempelajari semua hal. Yeah. Einstein saja cuma memilih kok fisika, matematika, sama etika. 3 dia, etika, etika moral. Einstein itu sangat bermoral. Nah, berkaitan dengan seperti itu, Pak, sekolah kita kan enggak. Kita punya fenomena orang tua nyuruh anaknya, kamu berangkat sekolah, gitu. Untuk apa kalau anaknya misalnya tanya, untuk apa aku sekolah? Ya wis pokoknya sekolah dulu lah, gitu. Terus nanti untuk apa? Nanti untuk apanya itu nanti. Pokoknya yang penting kamu sekolah dulu, karena orang-orang sukses itu rata-rata sekolah. Nah, disebutnya sukses. Jadi faktor penyebabnya adalah kita tidak punya tujuan mau jadi apa. Terus yang kedua adalah ukuran sukses itu materi, bukan bahagia. Kalau ukuran sukses itu diganti dari materi ke bahagia, maka dia bahagia dan penuh materi. Ya. Karena rata-rata orang yang bahagia itu penuh materi. Ya, kalau kita bicara cukup itu relatif, tapi dia merasa penuh materinya. Gitu. Dan kalau orang yang nggak bahagia itu walaupun sudah penuh kan pundi-pundi emasnya, ya masih kurang terus. Ya Indonesia ini banyak contohnya, Pak Sabto. Kenapa si marketing tadi pada akhirnya tidak menguasai marketing? Ya karena dia tidak menemukan passionnya di sana. Jadi mengambil jurusan marketing atau pekerjaan marketing itu disebabkan mungkin karena ikut-ikutan teman atau dulu waktu sekolah aku nggak tahu harus kemana, udahlah kayaknya yang paling keren bonafit marketing, masuk marketing. Atau juga ya karena nggak ada kerjaan daripada nganggur ambil marketing. Tapi nggak ada passion untuk mempelajari marketing. Jadi ya hasilnya apa? Marketing itu diterjemahkan menjadi sales, Pak. Padahal jauh bedanya antara sales dengan marketing. Yes. Tapi begitulah. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah sistem yang seperti ini itu mau terus kita pertahankan? Atau mau terus kita turunkan ke anak cucu kita? Nah, kalau kita berkaca kepada negara-negara luar negeri, pencetusnya waktu itu adalah Belanda, mereka tidak mau itu. Mereka mau anak-anaknya sukses di bidang yang beda-beda yang membuat mereka bahagia. Karena ukuran sukses mereka adalah bahagia. Dengan bahagia mereka menciptakan karya yang karyanya disukai banyak orang, akhirnya laku dijual dan dia berkecukupan secara finansial. Kan ukurannya begitu, rumusnya begitu. Apakah Maradona dulu waktu mau main bola itu dia memikirkan uangnya? Enggak, dia memikirkan hobinya. Main bola, latihan, menikmati ya. Ya, seperti Tiger Woods dalam bukunya itu ditanya. Jawaban dia begini, saya tidak pernah merasa bekerja tuh. Saya hanya I'm doing my saya hanya mengerjakan apa yang saya cintai. Dan dari itulah saya hampir mendapatkan semuanya. Jadi kebanyakan orang-orang bintang-bintang dunia yang sedang hanyut dengan passionnya itu tidak pernah merasa capek dan nggak pernah merasa kerja. Yeah. Makanya Mak Nancy ini udah menjelang jam 10 malam masih matanya nggak ada merah-merahnya itu. Have fun kita ya. Masih have fun ya. Kira-kira seperti itu Pak Sabto. Oke, Pak Sabto terima kasih sharingnya. Terima kasih banyak. Kita lanjut Ayah, ini ada pertanyaan dari Musdalifah di Makassar, Kabupaten Goa, dan satu lagi dari Hasmi. Saya baca yang dari Hasmi terlebih dahulu. Saya seorang mahasiswa dan saya sempat dibilang katanya anak hiperaktif. Karena di kelas itu saya selalu bertanya sampai si guru itu marah. Dan pertanyaan saya, bagaimana sih sebetulnya kita bisa mengetahui potensi saya atau multiple intelligence yang sebetulnya belum
ditemukan dengan baik dalam diri saya. Kalau Musdalifah di Makassar pertanyaannya juga hampir-hampir sama ya Ayah. Dia ingin menanyakan bagaimana sebetulnya kita bisa mengembalikan tingkat kecerdasan itu dan menghindari sifat malas, dan bagaimana juga kita bisa menemukan bagaimana potensi kita dan itu menjadi satu jati diri yang luar biasa. Silakan Ayah. Yang pertama, Hasmi, kalau dibilang anak hiperaktif ya saya mungkin ya termasuk di dalamnya. Jadi kalau lagi talk show atau bicara di seminar boleh ditanya sama Mbak Nancy, nggak bisa duduk ya Mbak. Yes, Duduk moving terus. Moving around. Itu asik kayaknya kalau duduk kayaknya ini Ayah ya. Iya. Ide-idenya kurang ini ya. Iya, itu tipikal. Tipikal, betul. Tipikal. Saya selalu bergerak. Tapi nyatanya seminar saya selalu dihadiri orang ratusan bahkan sampai ribuan. Artinya mungkin itu sebuah kelebihan, Hasmi. Ya. Hiperaktif. Nah, sayangnya kamu punya guru yang nggak paham ini, dan sekaligus gurumu itu adalah hiperpasif. Jadi merasa yang benar itu adalah orang yang diem, duduk, nggak banyak bertanya. Nah, disinilah letak kekeliruannya. Jadi kamu yang hiperaktif, kata dia, mendapatkan guru yang hiperpasif sebenarnya. Nah, kalau kita belajar ini, kita bisa memahami kenapa sih ada orang yang dalam tanda kutip dicap sebagai hiperaktif. Karena dunia profesi itu mengenal ada dunia di belakang meja dan di luar. Ya. Dalam ruang, indoor atau outdoor. Di belakang meja dan moving around. Sekarang bayangin kalau misalnya seorang marketing itu tidak tanda kutip hiperaktif. Apa ya dapat order gitu. Apa ya jalan perusahaannya. Dia cuma duduk saja di belakang meja. Ayo kamu diam. Iya. Jadi sebenarnya antara yang saya gunakan hiperaktif ya supaya kita konotasikan hiperaktif itu positif gitu, sesering mungkin diperdengarkan. Jadi yang hiperaktif itu sebenarnya tujuan Tuhan adalah untuk menempatkan kamu atau kita semua yang hiperaktif ini orang-orang yang bergerak, moving around, yang memotivasi. Bayangkan kalau motivator itu nggak hiperaktif mau jadi apa? Misalnya Pak Andri Wongso bicara diem gitu. Ayah Edi duduk kayak seminar di kampus yang formal itu, tidur itu nanti pesertanya. Saya tuh kalau seminar seharian loh Mbak Nancy, pesertanya ribuan. Bayangkan kalau saya nggak aktif itu tidur kalau nggak ngobrol. Betul. Gitu. Kita pernah kolaborasi beberapa kali ya. Iya. Moving around itu paling mengasik. Jadi kira-kira seperti itu Hasmi. Maafkanlah gurumu karena ya mungkin kurang banyak baca, kurang dengar talk show. Jadi aja denger talk show di Smart FM atau kasih rekamannya atau ikut Facebooknya Ayah Edi. Gabung gitu, di komunitas Ayah Edi ya. Iya, supaya mudah-mudahan nanti ya terbuka pikirannya. Oke. Kemudian kalau Musdalifah ini pertanyaannya banyak banget ini. Saya lupa yang nyantol ini cuma bagaimana mengembalikan tingkat kecerdasan dan menghindari sifat malas sehingga kita bisa menemukan Ayah jati diri kita. Yang pertama, untuk mengembalikan tingkat kecerdasan, gunakan cara Einstein. Bertanyalah secara cerdas pada diri sendiri. Gitu. Misalnya begini, kenapa ya matahari itu mengeluarkan sinar? Kenapa kok saya lihat sinarnya putih? Kenapa ya kok saya kalau menatap langsung matahari itu silau? Nah, itu akan pertanyaan-pertanyaan seperti itu akan membangkitkan kecerdasan kita. Einstein selalu bertanya begitu. Itu cahaya gitu. Itu berapa ya kecepatannya? Kan gitu ya. Semua orang kan melihat cahaya nih. Cahaya gitu kan. Tapi nggak ada yang seperti Einstein loh bertanya itu kira-kira kecepatannya berapa ya? Paling kita bertanya kalau ada mobil lewat, weng gitu. Itu berapa tuh kecepatannya? Speed. Tapi nggak pernah ada yang kepikir loh, cahaya tuh kecepatannya berapa ya? Sampai akhirnya ketemu bahwa bintang-bintang yang kita lihat itu cahayanya adalah mungkin 20 tahun yang lampau atau 50 tahun yang lalu baru nyampe ke bumi kita. Jadi bangkitkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Terus yang kedua, supaya kamu nggak malas, pertanyaan-pertanyaan apa yang menarik, seputar apa? Apa seputar alam semesta atau mobil? Temukan passion kamu. Jadi kalau kita suka mobil, pertanyaan seputar mobil. Mobil apa yang kecepatannya paling tinggi, yang mesinnya paling bagus? Kalau misalnya kamu suka apa? Desain, ya desain siapa ya yang paling menarik? Nah, jadi bangkitkan, berubahlah rasa malas kamu itu dengan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan passion kamu. Jadi supaya apa yang kamu terbangkitkan sukai. Semangat kita ya. Nah, betul sekali. Dan yang terakhir apa tadi bertanya? Menemukan jati diri kita. Nah, kalau menemukan potensi atau keunggulan kita,
Ya tentunya rumusnya tadi dari passion ya. Jadi passion itu nempel dengan keunggulan kita. Contohnya tadi Mbak Nancy ya, saya kasih contoh. Waktu Mbak Nancy berbinar-binar membawakan talk show, itu namanya passionnya di sana. Dan Tuhan pasti kasih bakat. Nah, setelah passion sama bakat ketemu, tinggal cari jalan bagaimana menjadi orang sukses di bidang yang kamu cintai tadi. Jadi kita mengasahnya melalui pengalaman tadi. Jam terbang. Iya, jadi dari seorang misalnya Nancy di Smart FM menjadi seorang pembawa talk show yang ya saya katakanlah Oprah Nancy begitu. Thank you Ayah doanya, terima kasih. Semoga didengarkan. Ya kira-kira seperti didengarkan itu. Oleh Oprah dan yang di atas ya. Jadi ada kesempatan. Iya, tapi ini bukan omong kosong ya, bukan omong kosong. Ini betul gitu. Saya sampaikan seperti itu. Begitu kita tahu dreams kita, passion kita, maka jadilah yang terbaik. Makanya anak-anak yang saya bimbing itu kalau misalnya mereka saya bimbing, selalu saya katakan jadilah yang nomor 1 nak, jangan pernah jadi nomor 2. Karena yang nomor 2 itu nggak pernah dikenal. Sekarang saya tanya sama Mbak Nancy, siapa wakil gubernur sekarang? Nah, itu dia. Gak ada yang tahu kan. Saya nanya dulu masih mungkin ya. menjabat soalnya. Padahal masih menjabat kan. Nah, jadilah nomor 1 dikenal. Selalu yang terlihat begitu ya. Begitu Ustaz, kira-kira. okay. Terima kasih untuk Pusdalifa dan untuk Hazmi. Semoga ini menjawab. Dan ini juga ada satu masukan dari Tangerang ya. Apa itu? Dari Pak Mafuh ya. Pak Katanya Mahfud. multiple intelligence juga dituliskan di dalam Al-Quran ya. Katanya di surat apa nih? Isra ayat 84 bahwa di sana dikatakan setiap manusia berada pada pembawaannya masing-masing. Iya, Pak siapa tadi? Pak Mafuh. Pak Mafuh ya. Sebenarnya itu banyak sih Pak. Bahkan saya sempat membahas di Facebook ya. Dalam 60 sahabat Rasul. Nah, itu Rasul memberikan gelar-gelar yang berbeda untuk para sahabatnya sesuai dengan multiple intelligence-nya. Itu sangat applied sekali. Tapi saya tidak berani membahas terlalu jauh karena saya khawatir ya di Facebook saja saya sudah banyak yang menyerang dengan dalil-dalil, jadi lebih baik kita serahkan pada ahlinya. Pada ahlinya ya. Ya, tapi saya membenarkan dan mengiyakan, tapi saya tidak berani membahasnya. Oke, baik. Terima kasih dan kita masih banyak lagi pertanyaan yang lain, nanti kita akan coba ulas dan tentunya selepas informasi berikut silakan Anda gunakan kembali SMS maupun line telepon kami. Ya, kita kembali untuk Anda dan di sisa waktu kita kurang lebih 30 menit ke depan masih ada kesempatan ya untuk bisa menjawab lagi beberapa pertanyaan di tema kita malam ini, memahami secara utuh multiple intelligence dan menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih banyak, sudah banyak sekali SMS yang masuk dan untuk Anda yang ingin diskusi silakan saja ya, masih ada kesempatan. Saya baca dulu Ayah satu pertanyaan di SMS. Ini dari 0815 8379 dan seterusnya. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam. Anak saya 11 tahun dan 6,5 tahun serta 5 tahun. Ya, hanya dengan tatapan mata saja mereka langsung berhenti ya. Karena memang anak-anak saya itu berbicaranya sambil berteriak-teriak. Tapi ketika saya tatap langsung dengan intonasi yang diturunkan, mereka jadi takut pada saya. Nah, apakah ini cukup normal Ayah dan membuat mereka menjadi lebih mengerti kalau tindakan atau kelakuan mereka itu kurang baik dan kurang tepat? Sebelum Ayah jawab, kita ada penelpon dulu. Kita sapa dulu. Selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, dari siapa di mana Ibu? Ibu Nia di Pekanbaru. Ibu Nia Pekanbaru, silakan Ibu. Ya, selamat malam Ayah. Selamat malam Bu Nia, apa kabar? Baik. Ya, silakan Bu. Ya, gini ya, putra saya berusia 3 tahun. Ya. Tipenya ini ya koleris melankolis. Oke. Karena itu ya hatinya itu sering kali kali tersentuh, jadi ya saya agak susah berkomunikasi dengan dia gitu. Oke. Sedikit saja saya mengatakan kayak gitu nggak baik kayak gitu kan. Udah langsung marah gitu. Seperti apa ya? Marahnya seperti apa Bu, bisa digambarkan? Kadang langsung melempar barang yang dipegangnya. Kadang langsung naikin tangan, mau mukul gitu kan. Oke. Jadi ya susah saja seperti itu berkomunikasi sama anak dan kondisinya ya. Oh, Oke. dia sudah mengerti bahasa kan ya Bu ya? Sudah Kalau ya. Sudah ya. Oke. Sudah ngerti. Baik. Ya, itu aja ya. Terima kasih Bu Nia di Pekanbaru. Masih ada penelpon lagi satu. Yang terakhir silakan. Halo. Halo, selamat malam. Iya, dari siapa di mana Ibu? Dari Juliana. Ibu? Di Tangerang. Ibu Juliana, silakan Ibu. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam Bu Yuli. Iya,
saya mau tanya ya, anak saya umurnya 6 tahun. Ya. Terus dia suka bicara gitu anaknya. Suka terus bicara kalau, ya. disuruh untuk belajar baca tulis, dia kurang suka, kurang mau. Terus dia sebenarnya main game gitu. Kayak kalau ditanya sukanya apa gitu bidangnya, dia bilang gitu aku suka main game gitu. Terus yang saya mau tanyakan, kira-kira arahnya kemana ya untuk anak yang begini? Baik. Laki apa perempuan, Bu? Gitu. Laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Laki-laki ya. Terus dia agak sensitif anaknya. Oke. Sensitif ya. Suka kalau dikit-dikit nangis, terus suka takut sama suara kenceng, sama gelap gitu. Kalau nangisnya pelan atau teriak-teriak? Enggak, pelan, cuma nangis, ngalir air mata gitu. Oh, air matanya lebih banyak daripada suaranya ya. Iya. Baik, Bu. Baik, terima kasih Bu Juliana. Terima kasih. Ya, sebelum kita ke Bu Nia, Bu Juliana, Ayah, tadi gimana dengan pertanyaan dari seorang ibu atau ayah ya ini yang bertanya tentang menyikapi ya terhadap perilaku anak-anaknya dengan tadi katakanlah tatapan mata dan juga suara gitu ya. Jadi begini ya. Anak-anak kita itu kan sedang berproses belajar bagaimana sih bisa hidup berdampingan dengan orang dewasa. Dia kan makhluk baru ya, yang baru berumur 3 tahun atau 11 tahun atau 7 tahun. Jadi sedang beradaptasi dengan lingkungan baru. Sama seperti kita pindah ke Singapura. Kemarin kita baru seminar dan membahas tentang Indonesia berbanding Singapura. Kita itu kalau di Singapura jadi kelihatan barbar gitu. Orang Indonesia dengan budaya Indonesianya. Orang Singapura banyak yang bilang Indonesian stupid gitu. Kenapa? Karena kita naik bis biasa rebutan, di sana teratur. Naik lift biasa serobotan, di sana teratur. Merokok itu kalau misalnya salah tempat langsung didenda 500 Singaporean dollar, di sana sangat teratur. Jadi kita oleh orang-orang Singapura itu kalau misalnya masuk sana langsung kelihatan pasti Indonesia gitu. Nah, sama seperti anak-anak kita juga perlu proses adaptasi untuk bisa hidup bersama orang-orang dewasa. Oleh karena itu, tugas kita adalah memberitahu atau membuat kejelasan tentang apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Jadi, pada saat menjelaskan itu jangan sampai pada saat kita lagi emosi atau marah. Jadi penjelasannya itu dibuat pada saat kita sedang asik dengan anak kita, hubungannya lagi baik. Nah, jadi kalau misalnya saya menyebutnya itu aturan main ya. Pada saat kita nanti membuat aturan main dengan sangat detail dan jelas di rumah, anak kita tahu bagaimana cara berbuat baik. Nah, apabila ada pelanggaran terhadap aturan main yang dia sudah sepakati dan dia pahami, maka sebaiknya kita gunakan tatapan mata. Jadi saya seringkali menatap anak saya sambil menggeleng begini, dia sudah tahu itu pasal mana yang dimaksud sama ayahnya. Jadi sangat jelas sekali, sangat detail. Makanya kalau bisa pasal per pasal gitu. Tapi karena sudah ada rule of the game. Rule of the game-nya gitu. Jadi sangat bagus, Bu. Memang anak kita dirancang bukan untuk diteriaki, bukan untuk dibentaki, apalagi dipukuli. Anak kita cukup dengan mata saja. Seperti itu. Nah, jangan dididik seperti anak sapi gitu, dipukul dan sebagainya. Sudah tepat, Bu, tinggal dilengkapi saja aturan mainnya. Oke, baik. Terima kasih. Kita ke Bu Nia ya di Pekanbaru tadi. Anaknya melankolis dan cukup emosional juga ya. Ya, anak saya yang nomor pertama ya, Dido seperti itu. Melankolis, koleris. Awalnya sama, Bu, kalau ditegur marah, membanting dan sebagainya. Nah, tugas kita, Ibu udah punya belum ya buku 37 kebiasaan orang tua yang menghasilkan perilaku buruk anak, atau kenapa anak saya suka melawan dan susah diatur. Terus sama Ayah Edi menjawab, coba Ibu temukan buku ini bagus sekali bukunya supaya melengkapi jawaban saya. Ada di Gramedia. Jadi dulu Dido seperti itu. Saya menyadari bahwa ini bawaan lahirnya Dido sifatnya seperti ini. Dia sedang beradaptasi dengan kemauan ayahnya sebagai orang dewasa. Dia sedang belajar aturan mainnya orang dewasa seperti apa. Jadi tugas saya setiap kali Dido melakukan itu adalah saya jelaskan aturan main. Nah, aturan mainnya, tidak begini-begini, yang boleh begini, kalau kamu mau bicara begini. Jadi dia tahu bagaimana cara yang benar dan dia tahu apa yang salah.
Terus yang kedua, next time. Jadi next time baru berlakunya. Sosialisasi dulu gitu. Kayak peraturan helm. Sosialisasi dulu baru next time. Kalau ini terjadi lagi, konsekuensi. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya A, kamu harus duduk di sana. B, masuk kamar mandi. C, misalnya nggak main sepeda. Jadi konsekuensi kita susun. Ada tingkatan konsekuensinya. Ada eskalasinya. Dan kita buat daftarnya itu dalam bentuk apa? Kita buat itu dalam bentuk daftar dan kita buatnya waktu kita nggak emosi. Jadi asik gitu, santai. Jadi pada saat kita menerapkan, prosesnya adalah edukasi, bukan menghukumi. Gitu, bukan menyakiti anak kita. Itu bedanya. Nah, jadi pada saat kejadian itu berulang dan kemarin sudah di briefing, dijelaskan dan dia udah paham konsekuensinya, maka terapkan secara tegas. Kalau dia guling-guling dan sebagainya, dulu awal-awalnya perlawanannya ketat sekali dari anak-anak kan. Saya katakan, oke, kalau mukul ingat ya, ingat. Setiap kali kamu mukul, ingat ya. Terus dia coba mukul kan, oke. Kamu mukul, sekarang ikut ayah. Nah, waktu dia nggak mau ikut, saya kasih opsi, mau masuk sendiri ke kamar mandi atau ayah yang tarik, gitu. Kalau ayah yang tarik akan terjadi sesuatu, mungkin kamu nggak merasa nyaman dan sebagainya. Ayo, ayah hitung sampai 5. 1, masuk sendiri atau tarik. 2, saya katakan, itu namanya teknik ultimatum. 3, 4, wah itu di setiap hitungan saya mulai dia melangkah sampai yang kelima persis masuk sendiri. Nah, awal-awalnya seperti itu teknik menjelaskan kepada anak ya. Teknik-teknik itu saya gunakan, tapi sekarang enggak lagi. Saya cuma menggunakan teknik kesadaran. Siapa ya yang salah ya? Siapa yang harus minta maaf ya nak? Terus kalau misalnya gini, iya ayah minta maaf gitu, peluk ayah dan sebagainya. Lama-lama pada saat usianya bertambah, logika kemampuannya bertambah, kesadarannya bertambah, teknik-teknik itu tidak diperlukan lagi. Tapi untuk usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, pengenalan awal harus begitu. Dan kuncinya Bu Nia adalah konsisten dan tegas. Sekali ibu berkata A, lakukan A. Anak saya itu kenapa sekarang sangat kooperatif? Karena ayahnya setiap ngomong A, itu akan dilaksanakan A. B akan dilaksanakan B. Misalnya begini, di mobil mereka ribut, padahal briefingnya tadi sudah jelas. Saya tinggal bilang, oke, sekali lagi ayah dengar ribut, kita putar mobil balik pulang, tidak jadi pergi. Habis begitu tenang. Tenang. Ultimatumnya dahsyat. Ya, ultimatumnya seperti itu. Kenapa? Karena dia tahu ini ayahnya pasti lakukan itu. Jadi walaupun kita mengorbankan rencana perjalanan dan sebagainya, itu nggak penting buat saya. Yang penting mendidik anak. Kita bisa lakukan lagi piknik di hari berikutnya atau di kapanpun. Tapi yang penting adalah bahwa satu, saya konsisten dan dia memegang janjinya. Kesepakatan kita kalau di mobil tenang ya nak, begini. Begitu mulai ramai, saya cuma bilang, masih ingat ya? Kalau sekarang udah begini. Tadi waktu mau berangkat, ingat kan ya kalau di mobil seperti apa? Iya ayah, ingat. Baik. Nah, sudah seperti itu. Sudah makin dewasa makin enak gitu. Saya cuma mengingat, masih ingat kan ya tadi kesepakatan kita seperti apa. Jadi itu Bu yang kami lakukan di rumah sama anak-anak. Konsistensi ibu, terus perilaku pola asuh ibu, kalau diperbaiki ya yang keliru-keliru, pasti anaknya nanti lama-lama segera bisa bekerja sama. Oke, mungkin anak-anak juga belajar tentang konsekuensi dari apa yang mereka lakukan ya. Iya, selama 4 tahun saya menulis, paling tidak saya melakukan 37 kesalahan. Saya melakukan 37 kesalahan yang membuat perilaku anak saya suka melawan dan susah sekali diatur atau diajak bekerja sama. Tapi setelah itu saya temukan, kemudian saya ubah satu persatu perilaku kami di rumah. Insya Allah Bu, dalam waktu singkat anak kita akan segera menyesuaikan dengan aturan main orang dewasa. Oke, Bu Nia ya. Kepatutan kepatutan orang dewasa begitu. Betul, ada nilai-nilai yang positif ya. Value-value yang kita coba tanamkan kepada anak kita. Oke, Bu Nia di Pekanbaru, terima kasih sudah sharing dengan kita. Dan untuk Bu Yuliana, harap bersabar terlebih dahulu ya. Ini waktunya saya sudah diingatkan dari menit ke menit dan detik bahwa kita akan break sesaat. Kami akan segera kembali. Ya, bahasan kita memang cukup menarik ya ketika kita bicara tentang multiple intelligence. Nah, ini yang mungkin perlu juga kita terus diskusikan, dengungkan. Apakah sebenarnya kita memang memahami secara utuh ya multiple intelligence dan juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga sudah
mulai tampak dari kesadaran kita bagaimana orang tua juga melihat hal ini ya. Nah ini Bu Yuliana di Tangerang ingin tahu sebenarnya arah putranya ini kemana ayah? Jadi anaknya 6 tahun, laki-laki, sensitif, suka bicara, suka game, tulis baca kurang begitu suka. Nah gimana nih ayah melihat hal ini, tanda-tandanya? Itulah Bu Yuliana yang menarik ya. Multiple intelligence itu mengajak kita mengobservasi hal-hal kecil semacam ini. Karena hal kecil itu bisa jadi menjadi hal besar di satu ketika nanti. Saya pernah cerita di seminar, ada seorang anak yang hobinya sejak kecil bermain sama kalajengking. Hebatnya apa? Orang tuanya mengizinkan. Bayangkan kalau itu terjadi di Indonesia, mungkin sudah terjadi teriakan-teriakan, awas ini itu dan sebagainya macam. Sampai satu ketika dia sekolahnya ambil jurusan serangga dan spesialisasinya kalajengking. Yeah. Dan sekarang jadi pengusaha sukses. Dia punya pabrik serum di Brazil yang punya 5.000 jenis kalajengking serum, diekspor ke seluruh dunia. Nah, hal-hal kecil sebenarnya, tapi itu menjadi hal besar begitu. Seandainya clue-clue atau petunjuk-petunjuk dari Tuhan ini dulu diabaikan oleh orang tuanya, atau mungkin malah ditentang, aduh kamu ini kok main kalajengking, ya jadilah 5 profesi besar misalnya gitu kalau di Indonesia. Ya mungkin anak ini tidak jadi apa-apa. Seperti banyak kasus yang tadi saya jelaskan ya, ada masuk misalnya marketing tapi tidak mencintai marketing, masuk banking gak suka banking. Seperti saya lah ambil jurusan accounting cuma mau kerja 1 tahun kurang lebih ya. Sisanya bilang boleh tempatkan di mana saja saya kecuali 1 di accounting gitu. Dan jangan sampai ini terulang lagi pada anak kita. Nah, melalui tanda-tanda tadi coba kita lihat ya, anaknya kurang suka bicara ya Mbak? Suka bicara. Suka bicara, tapi baca tulis kurang. Game suka. Oke. Sensitif ya. Pertama suka bicara. Nah kita dua-dua ini orang yang suka bicara Mbak. Jadi arahnya adalah tampil. Nah kemudian kurang suka belajar tulis. Ya baca tulis. Nah dulu saya juga kurang suka nulis Mbak. Jadi selalu kalau di sekolahan itu, ya ini kebaikan hati teman-teman saya nih, saya masih ingat nih siapa saja yang dulu mau mencatatkan buku saya, terutama yang wanita ya kan rajin nulis itu. Saya selalu titip tolong dong ditulisin bukuku gitu. Nah nanti dijajanin apa mereka, atau enggak pinjem bukunya mereka, dicatat lagi di rumah gitu. Jadi malas nulis, bahkan setelah kuliah lebih hebat lagi itu. Pinjem catatan teman di fotokopi karena udah zamannya fotokopi kan gitu. Ya ini adalah tipe-tipe anak yang auditory biasanya. Auditory itu suka bicara Bu. Auditory itu kekuatannya adalah di bicara, kemudian di pembicaraan, cara berpikir begitu, mengungkapkan ide-ide. Nah kalau dia misalnya anaknya agak sensitif dan sebagainya, kemungkinan arahnya larinya ke seni, ke art. Tapi kalau dia suka science, ya ke arahnya ke scientific art. Nah ini yang kita bisa pahami, tapi karena ini clue-cluenya singkat ya, jadi kita juga bacanya kira-kira seperti ini potretnya. Kami menyebutnya mapping. Nah kalau di sekolah kami ada program namanya observasi. Observasi itu tujuannya untuk memetakan tadi. Jadi keseharian anak kita seperti apa, ini artinya apa, arahnya kemana, kita harus bagaimana, apa yang kita bisa fasilitasi bagi dia. Nah karena mapping observasi itu hanya 2 minggu, itu nggak cukup Mbak. Dulu sebulan ya, sekarang 2 minggu. Nah observasi itu perlu dilakukan selama 6 tahun. Ya jadi SD kelas 1 sampai SD kelas 6. Kalau itu nggak ketemu juga sampai SMP kelas 3 batas akhirnya. Jadi bukan suatu yang singkat, kita menguji trennya. Karena trennya bisa berubah-ubah sampai dia ajak oke. Dan itu didukung oleh testimonial data, bukti, konkret, dan sebagainya. Begitu baru kita menentukan, oke kamu perlu sekolah apa, pendidikan apa yang mendukung dan sebagainya dan sebagainya. Ambil contoh Mas Andri ya, yang nanti kita akan ajak Toso di sini yang mau sekolah di Tohoku di Jepang. Itu cuma 4 kok kebutuhan dari sekolahnya, itu bahasa Jepang, kemudian fisika, kimia, sama satu lagi selam kan gitu. So nggak banyak-banyak gitu. Nah yang saya tekankan adalah etika moral. Jadi etika moral selalu mengikuti semua profesi, itu jangan sampai ditinggal. Nah, jadi sebenarnya itu dulu kita tahu dulu kita tujuan akhirnya mau di mana. Beginning with the end kalau Stephen Covey bilang. Beginning with the end, habis gitu baru kita tentukan sekolah yang cocok apa, mata pelajaran apa yang harus kuat. Enggak banyak-banyak kok yang diminta, rata-rata 4 sampai 5 lah.
Nah, sementara anak kita harus belajar 16 mata pelajaran dan 16-nya semuanya harus nilainya bagus. That's impossible. Mission impossible. Tapi ya, that's okay lah. This is the fact. Terserah kita mau berubah atau kita mau stay, ya silakan. Pilihan gitu. lagi ya. Pilihan lagi. Oke, saya mau pilih menyapa Ririn dulu di Papua yang malam hari ini mendengarkan kita katanya ya. Wah, luar biasa sampai Papua kita ya. Jam 12 ini di Papua. Perbedaan waktunya lumayan ya, kurang lebih 2 jam. Selamat malam ya buat Ririn. Selamat malam ya. Mudah-mudahan nanti kalau waktunya sudah cukup kita ini ulas ya. Harap sabar terlebih dahulu karena masih ada pertanyaan yang sebelum-sebelumnya. Kita ke yang berikut ya, lanjut lagi. Boleh, dari Ibu Nia dan Bu Yuliana tadi. Kita ke pertanyaan dari 08536466 dan seterusnya. Selamat malam Ayah Edi. Selamat malam. Anak saya yang pertama baru masuk kuliah, dia ingin masuk psikolog, ambil jurusan psikologi, tapi papanya ingin anaknya bisnis internasional. Nah, anak saya menuruti keinginan papanya. Pertanyaan saya, apakah betul tindakan anak saya mengikuti saran papanya? Karena saya takut ini hanya sebuah keterpaksaan. Apakah nantinya akan berhasil, Ayah? Terima kasih jawabannya. Baik, begini. Menurut sejarah tidak ada orang berhasil yang tidak menekuni bidang yang dicintainya. Tidak ada dalam sejarah. Ya. Kalaupun berhasil dalam sisi materi, ekonomi bisa saja, bisa. Tapi biasanya hidupnya nggak bahagia gitu. Saya menemukan ini, ada seorang VP perusahaan insurance yang awalnya konsultasi anaknya, kemudian beliau akhirnya konsultasi sama saya. Sudah tinggi jabatannya ya. Ya income-nya juga sudah luar biasa, fantastik. Tapi bicara bahagia, dia bilang, saya tidak di sini sebenarnya Ayah. Saya tidak di sini Ayah. Semakin yakin bahwa saya tidak di sini setelah saya mengkonsultasikan anak saya dengar talk show Ayah, dan saya sekarang ketemu sama Ayah. Tapi the problem is kalau sudah seusia beliau atau kita sudah menjadi orang tua dan sebagainya, kan high risk untuk pindah satu bidang tertentu. Atau mencari kembali atau setelah menemukan kemudian pindah bidang, kan starting from the beginning lagi, mulai dari awal lagi, mulai dari nol. So pada akhirnya saya selalu mengarahkan atau menyampaikan kepada para orang tua ya, untuk menyadari bahwa anak kita itu hadir kepada kita bukan untuk mewakili keinginan kita, tapi mewakili keinginan Tuhan. Jadi temukanlah keinginan Tuhan itu. Makanya program observasi saya basisnya adalah menemukan tanda-tanda kebesaran Tuhan dalam diri anak kita, atau menemukan message Tuhan dalam diri anak kita. Dan itu pasti ketemu kalau kita mau. Nah, kalau misalnya ternyata memang anak bapak, anak ibu ya suka di bidang bisnis internasional, oke saja mengikuti saran orang tua dan sebagainya. Mengikuti siapapun oke aja, asal secara batin, secara passion dia ada di sana. Tapi kalau tidak, saya jamin nanti banyak sekali kita sudah sekolahnya pertanian, masuknya perbankan, sekolahnya perikanan, masuknya telekomunikasi. Saya nggak tahu Mbak Nancy sekolahnya apa, masuknya broadcasting, kan gitu. Ya kalau tersasar di jalan yang benar sih nggak apa-apa begitu. Saya mengalami itu, kata kawan saya, tersesat di jalan yang benar ya. Setelah mengikuti semua profesi, kemudian sampai ke puncak karir, katakanlah, akhirnya menemukan bahwa saya ini seorang guru. Nah, mengenai guru itu mengajar di mana dan bicara di mana itu masalah lain kan, itu teknikal. Tapi tetap saja profesi ini adalah profesi seorang guru yang mengedukasi gitu, seperti itu. Nah, terlepas dari semua materi, harta dan sebagainya, saya bahagia. Dan dengan bahagia itulah seperti Tiger Woods mengatakan bahwa dengan bahagia itulah saya hampir mendapatkan semua yang saya butuhkan dalam hidup ini. Terima kasih jawabannya dan terima kasih juga sharingnya. Ada 1 menit lagi ya untuk bisa mengambil intisari dari bagaimana sebetulnya kita bisa memahami secara utuh, dan bukan hanya utuh ya, tetapi juga tepat dan benar dalam hal mengaplikasikannya tentang multiple intelligence. Ya, kalau bahasanya Howard Gardner dalam proyeknya di Bernard Van Leer Foundation adalah multiple intelligence adalah sebuah sistem yang membantu setiap anak dalam kelas menjadi juara. Jadi sekolahnya para juara. Tidak ada satupun anak yang gagal. Tapi dalam bahasa saya, dalam bahasa yang sedikit lebih ke spiritual, multiple intelligence adalah membantu orang tua menemukan misi hidup seorang anak yang dititipkan oleh Tuhan kepadanya. Karena setiap anak punya misinya masing-masing. Itulah sebabnya kalau kita punya 3 anak, pasti kita tanya keinginannya beda-beda.
tiga-tiganya. Itulah misi mereka. Itulah yang harus kita temukan, kita asah, kita dukung supaya mereka hidup dengan keinginan dan message dari Tuhan. Oke, dan misi kita malam ini selesai. Tapi masih banyak misi-misi lain ya, misi-misi lain yang tentunya terus ingin kita dengungkan ya setiap Selasa malam. Mission possible. Betul, di program Indonesian Strong from Home, karena kita ingin tentunya membangun Indonesia ini menjadi lebih kuat lagi melalui generasi penerusnya, melalui anak-anak kita ya. Dan tentunya ini dukungan dari orang tuanya bagaimana menemukan sesuatu yang tepat dan juga memaksimalkan potensi anak. Ya? Yes, setuju. Terima kasih Sobat Isra dimanapun keberadaan Anda. Mohon maaf ini belum sempat semuanya ya kita bisa jawab. Semoga nanti ada waktu-waktu yang memang kita bisa ulas satu persatu pertanyaan yang ada ya. Sampai jumpa lagi di Ramadan. Betul. Selamat. Mohon maaf lahir batin ya smart listener di seluruh tanah air. Mohon maaf lahir batin dan selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan ya. Semoga banyak berkah nanti. Mari kita saling mendoakan supaya sehat. Ya, mendoakan dalam kebaikan untuk tentunya menjadi lebih baik lagi ke depan ya. Edi terima kasih, tetap semangat, tetap luar biasa supaya bisa tetap mencerahkan Indonesia.